Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Hari ini kita bersyukur kita berada di penghujung bulan Mei tahun 2026, minggu terakhir, dan kita patut bersyukur juga kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal pribadi Yesus Kristus yang telah hadir ke dunia, yang dinyatakan kepada manusia supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbahagialah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Namun hari ini firman Tuhan akan membuat kita semakin bergairah, dan kita tahu bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Apapun yang hari ini terjadi, itu adalah satu proses penggenapan firman Tuhan. Dunia yang sedang berlalu dengan segala keinginannya, dunia yang juga sedang dikendalikan oleh kuasa-kuasa gelap. Dan kita tahu bukan berarti Tuhan tidak maha kuasa. Dia berkuasa atas semuanya. Semua yang terjadi, apa yang terjadi sampai hari ini, Tuhan tahu. Dan saya yakin semua dalam kendali kontrol Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang percaya, kita yakin hidup oleh karena iman. Hidup oleh karena berpengharapan. Kita memiliki pengharapan. Walaupun dalam kenyataan hidup ini kita harus mengalami banyak tantangan, persoalan, pergumulan, seberat apapun, Tuhan berjanji akan menyertai kita. Dia adalah Allah yang El Shaddai, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita sampai kita berjumpa dengan Dia. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, masih dalam tema khotbah Petrus. Karena di dalam khotbah Petrus ini ada janji-janji Tuhan. Ada nubuatan yang memang digenapi sampai Tuhan datang. Dan bersyukur kepada Tuhan jika kita masih tinggal sampai hari ini, kita bisa mengenal pribadi Allah, dan kita bisa mengakui dan kita percaya bahwa Dia memelihara hidup kita. Amin. Mari kita akan membaca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 24 kita akan baca terlebih dahulu. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini khotbah Petrus yang menjadikan kita ini memiliki satu keberanian, satu keputusan untuk mengambil iman percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena dikatakan Allah membangkitkan Dia. Dia bangkit secara manusia. Minggu lalu saya sampaikan bahwa Yesus memang manusia. Dia dibangkitkan oleh Allah dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Minggu lalu saya berbicara tentang maut. Maut itu ada hubungannya dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Dosa yang sudah dibuai, akhirnya menjadi matang. Dan kalau matang, akhirnya maut yang diperoleh. Maut berbicara tentang keterpisahan hubungan Tuhan dengan manusia. Itu yang disebut kematian kedua. Jadi maut itu berujung kebinasaan, kematian kekal. Dan tentunya kita tidak ingin mengalami apa yang namanya kematian kekal. Berpisah dengan Sang Pencipta. Bukankah kerinduan manusia di muka bumi ini? Mereka bersama dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang Maha Kuasa. Saya yakin semua manusia mengharapkan masuk ke surga bersama dengan pribadi Allah. Namun tidak sedemikian mudah. Kita tahu bahwa dunia ini sedang terus menggencarkan penawaran-penawaran untuk bisa mengikuti dunia, mengasihi dunia ini, sehingga kasih akan Tuhan mulai luntur, bahkan hilang dan musnah. Manusia mencari kepentingannya sendiri. Ini yang menjadikan alasan kenapa mengenal pribadi Tuhan itu sangat penting. Pribadi Kristus sangat penting ada dalam hidup kita. Kuat dalam diri kita. Karena itulah yang bisa mengalahkan dunia ini. Amin Bapak Saudaraku. Sehingga ayat 24 ini menegaskan karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Karena maut sudah dikalahkan. Tidak mungkin maut, kematian sudah dikalahkan. Sehingga murid-murid Kristus, kenapa mereka berani mati untuk Tuhan? Karena mereka tahu
bahwa maut sudah dikalahkan. Kematian yang pertama, kematian fisik itu tidak menjadi hal yang menakutkan. Karena mereka yakin akan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita akan baca ayat selanjutnya. Di sini berbicara tentang Daud. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Ini yang disampaikan oleh Petrus. Dan di situ dikatakan Daud berkata tentang Yesus. Bahwa Yesus itu sudah menjadikan harapan, bukan sekedar angan-angan. Kalau pada zaman Daud, Yesus itu angan-angan. Masih gambaran ke depan jauh. Namun ketika Yesus hadir, itu sebagai wujud, luar biasa telah digenapi. Nanti kita akan melihat bagaimana keturunan Daud, yaitu pribadi Yesus, yang menggenapi firman Tuhan sebagai Mesias, dinyatakan. Ya, jika kita hidup di dalam zaman Daud, kita ini juga menanti-nantikan. Demikian juga hari ini, kita juga menanti-nantikan dia datang kembali yang kedua. Jika dulu Daud mengharapkan menanti-nantikan kedatangannya, ya, jauh ke depan. Namun hari ini kita diajak untuk memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa kita sedang menanti-nantikan kedatangan Sang Mesias Yesus Kristus yang kedua. Ya, dia mengatakan bahwa sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Daud sendiri juga mengatakan sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ini satu nubuatan tentang Yesus Kristus. Dia tidak dikuasai oleh maut atau kematian. Ya, dan dikatakan engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan Yesus hadir sebagai jalan dan kebenaran dan kehidupan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini ungkapan Daud di masa yang lampau dan sudah digenapi. Petrus ketika dia berkhotbah itu mengingatkan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa Daud, bapak leluhur kita pun, dia menyatakan tentang Yesus Kristus. Jadi khotbah Petrus isinya tentang pribadi Yesus yang jauh beberapa tahun lamanya masa lampau digenapi pada zaman Petrus. Ini luar biasa, saudara-saudara. Sehingga ayat 29 dikatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang. Petrus berbicara dengan terus terang, berani dan berapi-api. Tidak ada rasa takut, gentar, karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus pada waktu itu. Ya, dia berkata, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Tentang siapa? Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Kita lihat di situ, Bapak Saudaraku, bahwa kuburan Daud masih ada. Namun Yesus kuburannya kosong. Ya, ini satu ungkapan nubuatan. Petrus memberikan satu kebenaran, satu pernyataan bahwa pribadi Allah di dalam Yesus itulah wujud kasih-Nya kepada mereka, orang-orang Yahudi pada zaman Petrus waktu itu. Ya. Kemudian ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Memang nubuatan itu juga tergenapi oleh Salomo, anak dari Daud. Namun keturunan selanjutnya sampai kepada Yesus Kristus. Sehingga Yesus sebagai keturunan Daud itu yang menggenapi apa yang menjadi harapan Daud. Ya,
Sedangkan dia sendiri berkata kepada Tuanku, dia, Daud, seorang raja yang besar, dia berkata tentang Tuhan, Tuanku. Ini satu kalimat yang harus kita renungkan. Bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang ada di bumi ini. Dialah Raja di atas segala Raja yang ada di bumi ini. Dialah pribadi Allah sendiri. Amin, saudaraku. Ya, mari kita akan melihat selanjutnya. Ayat 30, tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ini berbicara tentang nubuatan jauh. Daud akan Yesus Kristus. Ayat 31, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. 31, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Siapa? Yesus Kristus. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya diubah dengan tubuh kemuliaan. Sehingga firman Tuhan mengatakan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tubuh binatang beda dengan tubuh manusia. Ada kemuliaan dunia dan kemuliaan surgawi. Ada perbedaan. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, khotbah Petrus ini memberikan kita pengertian, dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ini berbicara tentang kebangkitan Mesias, kebangkitan Kristus, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, berbicara tentang tubuh kemuliaan. Seperti Paulus katakan, kita akan dalam sekejap mata, tubuh kita akan diubah. Ini perkara yang luar biasa, yang indah. Tentunya yang kita rindukan masa-masa pengangkatan. Yang percaya rapture, pengangkatan. Diubah tubuh kita seperti tubuh Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini yang kita harapkan, yang kita nanti-nantikan. Ya, kemudian ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini menjadi poin penting. Mereka adalah saksi. Petrus, murid-muridnya, dan murid-muridnya yang lain, 500 orang lebih. Ya, ada saksi kebangkitan Yesus. Mereka melihat Yesus bangkit dan hidup dan naik ke surga. Sejarah dan faktanya sudah ada. Bersyukur kepada Tuhan. Berbagailah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Karena Tuhan tahu masih ada orang yang jauh yang perlu percaya, memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya, Petrus berkhotbah dengan urapan yang luar biasa, sehingga mereka yang mendengar bergetar, hati mereka terbuka, dan mereka melihat kebenaran dinyatakan. Ya, sehingga dikatakan, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, ya maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini, yaitu ketika Petrus bersama murid-muridnya yang lain menunjukkan bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah pribadi Allah yang hidup. Ya, dia naik ke surga untuk menyatakan kebenaran. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Ya, sekali lagi Daud sebagai raja yang besar, tokoh orang Israel yang disegani, itu pun dia menyebut pribadi Yesus adalah Tuanku. Sehingga ayat 35, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus
yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Poin yang selanjutnya, ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sekali lagi ini pernyataan khotbah Petrus yang menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi Allah. Dia adalah Tuhan itu sendiri dan Kristus yang diurapi. Ya, hamba Allah yang diurapi. Pribadi Allah sendiri. Amin, Bapak Saudaraku. Pengenalan akan Tuhan membutuhkan urapan dari Tuhan. Belajar firman masih kurang tanpa penerangan Roh Kudus. Semakin dalam lagi Roh Kudus bekerja, kita akan semakin menangkap apa yang Tuhan mau. Mengenal pribadi Allah tidak hanya sekedar mendengar, namun menghidupinya dan merasakannya. Itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika Petrus berkhotbah, mereka yang hanya mendengar pada waktu itu, mereka betul-betul menyadari, ternyata Yesus yang disalibkan, yang aku dengar selama ini, dia memang adalah pribadi Allah, Tuhan dan Kristus. Ayat 36 ini menjadi kunci. Kenapa Yesus disebut sebagai pribadi Allah dan sebagai Mesias, penyelamat. Ini Bapak Saudaraku, dampak daripada khotbah Petrus sampai hari ini. Sehingga ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, dampak daripada khotbah Petrus ini, saudara, hati mereka sangat terharu, tersentuh hatinya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, mereka mulai insaf. Sadar, itu saya yakin juga Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menginsafkan, mengingatkan. Ya, Roh Kudus itu selain menghibur, menguatkan, dia juga menginsafkan. Sehingga ketika Petrus khotbah, orang-orang bertobat, itu karena pekerjaan juga Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Dan mereka betul-betul sadar. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat selanjutnya, saudara-saudara? Lalu jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Ini poin yang selanjutnya, saudara. Ya, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Ini berbicara tentang pengampunan dosa. Semua manusia berdosa, butuh pengampunan, dan Yesus hadir untuk memberikan pengampunan supaya kita beroleh keselamatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 38. Sehingga banyak orang yang datang dan bertobat dan dibaptis, percaya kepada Yesus. Inilah pekerjaan Roh Allah. Hari-hari ini banyak orang yang percaya kepada Yesus karena saya yakin ada kuasa Tuhan. Roh Kudus yang bekerja menjamah setiap hati manusia. Ya, kalau dengan kekuatan manusia, sulit Bapak Ibu Saudara. Mustahil orang bisa bertobat sungguh-sungguh. Namun dengan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, ketika kita bersaksi tentang pribadi Yesus, Roh Kudus bekerja menjamah hati orang itu, dan orang itu akan menerima Tuhan. Tanpa disuruh, tanpa dipaksa, karena mereka mendengar dan percaya. Sampai hari ini pekerjaan Tuhan terus terjadi. Pemberitaan tentang Yesus Kristus terus disampaikan. Sampai orang merasa, ya, bahwa memang aku butuh pengampunan. Aku butuh kasih dari Tuhan. Aku butuh perhatian dari Tuhan. Tidak ada yang bisa memuaskan hidupku selain pribadi Tuhan. Dalam hati kita ini, Bapak Saudaraku, ada namanya relung-relung hati. Ada satu kotak-kotak di mana semua bisa diisi oleh kebahagiaan-bahagiaan dunia. Namun ada satu tempat yang tidak bisa diisi oleh siapapun dan apapun selain pribadi Allah. Sehingga manusia bisa merasa tenang. Manusia bisa merasa damai. Kenapa banyak orang kaya, orang berduit
hidupnya tidak nyaman, hidupnya tidak jenak, hidupnya tidak bisa menikmati segala kemurahan Tuhan karena mereka tidak memberi tempat buat Tuhan masuk dalam hidupnya. Kekayaan, kesenangan dunia ini, mereka tidak mengizinkan masuk Yesus untuk bisa memuaskan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memuaskan kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Saudara boleh punya apapun, bahkan saudara boleh menikmati apapun. Saudara tidak akan pernah puas sebelum saudara berjumpa dengan pribadi Allah, sumber segala-galanya, Sang Pencipta, masuk dalam hidupmu yang bisa memuaskan hidupmu. Amin, Bapak Saudara. Sehingga mereka membutuhkan satu kepuasan batin yang hanya bisa diisi oleh pribadi Allah. Di sini satu gambaran. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Pengampunan sangat penting. Mari kita pun juga belajar untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Yesus sudah lebih dulu mengampuni kita, mengasihi kita. Maka kita hidup dalam kasih. Amin. Buah-buah roh itu akan keluar ketika Yesus hidup dalam diri kita. Ya, buah-buah roh, firman yang hidup itu akan terpancar justru ketika kita menerima Dia sebagai pribadi Allah. Amin. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Pengampunan dosa ini sangat penting. Ayat 39, poin selanjutnya, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Perhatikan ini ayat 39 sangat penting untuk kita renungkan. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi orang-orang yang mendengar khotbah Petrus pada waktu itu. Kemudian, dan bagi anak-anakmu, keturunanmu. Petrus khotbahnya itu luar biasa. Berdampak dari saat itu sampai anak-anaknya. Ya, bagi anak-anakmu dan juga bagi orang yang masih jauh, perlu digarisbawahi. Siapa orang-orang yang masih jauh? Kita ini, Bapak Saudara. Ya, ada satu tahapan di situ dikatakan bagi kamu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Luar biasa. Kita orang yang telah dipanggil oleh Tuhan, dipilih. Dalam bahasa Roma, ya, di dalam surat Roma kita ini dicangkokkan. Walaupun kita bukan keturunan orang-orang Yahudi, namun kita ini adalah orang-orang dicangkokkan kepada pohon yang hidup, supaya kita hidup dan berbuah. Luar biasa. Ini ada satu janji, makanya saya katakan ketika mendengar khotbah Petrus, itu ada satu nubuatan, ada satu janji Allah bagi kita sampai hari ini. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kemudian ayat yang terakhir, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Saudaraku, ayat ini menjadi ayat dasar untuk kita menghidupi setiap firman yang sudah kita terima sampai hari ini. Ya, dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian. Petrus bersaksi banyak tentang Yesus Kristus. Walaupun dalam Alkitab juga dikatakan tidak semuanya tertulis, namun yang sudah tertulis cukup untuk membuktikan bahwa pribadi Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan apa yang Dia lakukan di muka bumi ini. Ya, dan dikatakan ia mengecam dan menasihati mereka. Mengecam itu apa, saudara? Mengecam kekerasan hati, ketegar tengkuan mereka, kekerasan hati mereka untuk tidak percaya. Petrus mengecam, ya, dan menasihati mereka. Katanya, berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Supaya mereka yang mendengar, yang percaya, diselamatkan karena mendengar kabar baik pada waktu itu. Dan hari ini pun kita sudah mendengar kabar baik itu. Sampai hari ini, kabar baik itu sudah kita terima. Mari kita hidupi, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan melalui setiap firman yang kita dengar. Setiap minggu, setiap hari yang kita baca, itu adalah firman Allah yang menuntun kita kepada kehidupan. Amin. Semakin mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus, kita semakin dituntun dibawa masuk dalam rencana yang terbaik
rancangan Tuhan yang terindah. Amin. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Biarlah renungan hari ini menjadikan kita semakin kuat menghadapi tantangan zaman. Kematian bukan hal yang menakutkan. Kematian yang kedua, yang kekal itulah yang jangan sampai setiap orang yang sudah dipilih dipanggil Tuhan itu masuk dalam jerat iblis. Hati-hati di zaman akhir ini, karena kuasa gelap semakin gencar, semakin kuat bekerja, menarik setiap jiwa-jiwa supaya mereka berpisah dengan Tuhan. Hati-hati Bapak Saudaraku, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini mengingatkan kami, menguatkan kami untuk tetap percaya dan setia, karena kami tahu penderitaan ringan yang kami hadapi hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ampuni segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami, jadikan kami umat Tuhan yang berkenan, bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa kesayangan Tuhan, yang dikuduskan, diurapi, dilayakan sampai Engkau datang dua kali. Berkati kami semua, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, untuk kami bisa mampu menjalani hari-hari ini. Kami serahkan doa kami, hidup kami sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.